Praktikum IPA, GLB, dan GLBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suwarno, NIM 859789277, UPBJJ UT Palembang. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum dalam judul gerak. Gerak di sini kita bagi menjadi dua. Kita akan mengamati gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Tujuan daripada praktikum ini adalah kita ingin mengetahui perbedaan antara GLB dan GLBB. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan yaitu papan lintasan. Kita ilustrasikan sebagai papan lintasan seperti ini. Kita menggunakan alat sederhana yang ada di lingkungan kita, tanpa kita harus mempersulit menggunakan alat-alat yang terlalu rumit. Kita ilustrasikan saja dengan alat-alat yang ada di sumber yang terdekat di sekitar kita. Ini adalah papan ilustrasi yang sudah saya buat sebagai lintasan, yang saya buat sendiri dengan menggunakan mister dan spidol ini. Dan ini adalah papan tulis mini yang kita buat sebagai alat lintasan untuk mengetahui gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dan juga nanti kita akan ada stopwatch melalui handphone. Kita akan mengukur kecepatan, karena dalam gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan kita akan mengetahui atau mengukur kecepatan pada lintasan yang akan kita lalui ini. Sebagai ilustrasi, saya menggunakan mobil-mobilan ini yang kita akan sebagai ilustrasikan untuk mengetahui gerak lurus dan gerak lurus berubah beraturan. Baik, kita lakukan saja ilustrasi. Yang pertama, kita akan melakukan gerak lurus beraturan atau GLB. Bisa diperhatikan bahwa lintasan ini dari A titik A, B, C, dan D. Diibaratkan gerak lurus beraturan itu adalah antara titik A ke titik B, atau titik awal ke titik tujuan atau titik akhir, seperti diilustrasikan pada mobil-mobilan ini. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan yang beraturan atau konstan. Bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Diperhatikan bahwa kita akan mencoba menghitung berapa waktu yang diperlukan dari titik A ke titik B dengan menggunakan stopwatch. Baik, ini stopwatchnya kita akan nyalakan seperti ini. Kita akan ukur dari titik A ke titik B, dan kemudian dari titik B ke titik C dan titik C ke titik D. Kita lakukan satu persatu. Kita akan lakukan dari titik A ke titik B terlebih dahulu. Kan kita ulang lagi. Pak, kita ulang lagi supaya lebih jelas. Dari titik A ke titik B. Kita mulai hitung. Ya, kita ulang lagi. Nampaknya masih sulit untuk kita hitung. Kita jeda dulu. Kita mulai lagi, karena kita harus melakukannya lebih kurang 5 kali pengulangan supaya kita benar-benar mengetahui waktu yang ditempuh dari titik awal ke titik akhir. Seperti ini. Ya, baik. Kita mulai. Ya, waktu yang diperlukan dari titik A ke titik B itu kita catat 02,66 detik. 02,66 detik.
dan waktu adalah second ya, atau second ya. Baik, selanjutnya kita akan mengukur kecepatan atau perpindahan ya dari titik B ke titik C. Kita akan coba dari titik B ke titik C. Kita ulang lagi, dari titik B ke titik C. Kita akan tarik seperti ini, seperti ini macet. Ulang lagi ya. Baik, jadi sama lebih kurang 0,66 ya. Kemudian dari titik C ke titik D kita akan ukur ya. Kita ulang lagi, dari titik C ke titik D ya, itu 02,96 second ya, kecepatan yang diperlukan dari titik A ke B, titik B ke C, dan titik C ke D. Artinya selang waktunya tidak terlalu jauh, sesuai dengan pernyataan bahwa gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Jadi terjawab bahwa benar gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang kecepatannya tetap atau stabil atau konstan. Nah, sekarang kita akan buktikan gerak yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan positif dan gerak lurus berubah beraturan negatif. Contoh daripada gerak lurus berubah beraturan positif yaitu seperti halnya mobil atau kendaraan yang digas pada lintasan lurus. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan negatif adalah kecepatan yang seperti halnya sebuah kendaraan yang mengerem ataupun dalam lintasan bidang miring atau tanjakan. Kita akan ilustrasikan gerak lurus berubah beraturan positif terlebih dahulu, seperti halnya turunan. Jadi gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang berubah secara teratur setiap detiknya. Jadi diilustrasikan sebuah kendaraan yang sedang menuruni tanjakan atau sedang dalam peturunan. Kita akan cek seperti ini, kita ilustrasikan ya. Artinya kecepatannya lebih cepat daripada gerak lurus beraturan ya. Kita akan ilustrasikan lagi seperti halnya bidang miring seperti ini. Kita akan mulai. Jadi kita tarik dulu ya, seperti ini. Tarik lagi. Seperti di bidang miring ya, perhatikan. Nah, artinya kendaraan lebih cepat daripada gerak lurus beraturan dan selang waktunya lebih cepat dari biasanya. Jadi dalam waktu singkat ketika kendaraan dalam posisi turunan itu kecepatan yang dihasilkan lebih sedikit lebih cepat daripada gerak lurus beraturan. Nah, sekarang kita akan mencoba gerak lurus berubah beraturan negatif. Seperti ilustrasinya adalah sebuah kendaraan
yang sedang mengerem atau sedang menaiki tanjakan. Seperti ini. Artinya dia sedikit mengalami keterlambatan. Seperti ini. Ya. Nampaknya kita ulang lagi. Dia tetap bergerak tapi sedikit melambat. Nah, kita ulang lagi. Jadi kendaraan itu akan sedikit melambat ya. Nah, seperti ini. Kita ulang lagi. Dalam bidang miring. Sebentar. Ya. Jadi dalam waktu ya seperti itu. Jadi 32,28 second. Ya. 32,08 second dari titik A ke titik B ya. 32,08 second yang diperlukan dari titik A ke titik B kalau untuk gerakan atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, semoga ilustrasi ini dapat menjadi pemahaman kita bahwa perbedaan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan itu hanya berbeda pada tingkat laju kecepatan. Intinya adalah ketika kendaraan itu atau suatu benda melintasi suatu jalur yang lurus, kecepatannya tetap stabil atau konstan, sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan kecepatannya sedikit lebih lambat ketika dia posisi di bidang miring atau tanjakan, kemudian dia akan lebih cepat ketika dalam bidang miring atau pada saat turunan. Itulah ilustrasi yang dapat saya peragakan pada praktikum gerak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.